Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Setiap manusia di muka bumi ini hidup dengan membawa harapan. Harapan yang menuntun langkah, harapan yang memberi alasan untuk bangun setiap pagi, harapan yang mengiringi doa di malam hari. Namun seringkali, harapan itu lebih banyak tertuju kepada dunia yang sementara, bukan kepada akhirat yang abadi. Kita menggenggam dunia seakan-akan ia takkan pernah pergi, padahal ia hanyalah tamu singkat yang tak pernah berjanji untuk tinggal selamanya. Disinilah letak ujian terbesar manusia, belajar membedakan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya sementara bertengger di hati. Hidup mengajarkan kita banyak hal, tetapi sayangnya hanya sedikit yang benar-benar kita renungkan. Kita berlari mengejar kenyamanan dunia, menghias hidup, membangun mimpi, dan merajut masa depan, tetapi jarang sekali kita menoleh ke satu arah penting, akhirat. Dunia memanjakan kita dengan gemerlapnya, membuat kita lupa bahwa tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Kita lupa bahwa setiap detik yang lewat adalah langkah yang mendekatkan kita ke tanah tempat kita akan kembali. Betapa mudahnya manusia terhipnotis oleh dunia. Ketika sedikit harta datang, ia ingin lebih. Ketika jabatan naik, ia ingin lebih tinggi. Ketika harapan dunia tercapai, muncul 1000 harapan baru yang membuat manusia terus mengejar tanpa sempat bertanya kepada dirinya sendiri. Untuk apa semua ini aku kumpulkan? Bahkan dalam keheningan malam, seringkali hati masih terikat pada urusan dunia, bukan pada kerinduan kepada Allah yang selalu menunggu hambanya kembali. Padahal kebahagiaan dunia itu rapuh. Hari ini kita tertawa, besok mungkin kita menangis. Hari ini kita sehat, besok bisa saja kita terbaring lemah. Semua yang di dunia ini berputar dan berubah. Tetapi manusia sering salah menempatkan harapan, berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, berharap kepada sesuatu yang bisa hilang kapan saja, berharap kepada sesuatu yang tidak memiliki kuasa apapun. Harapan seperti ini hanya akan melahirkan kecewa dan sesal. Sebaliknya, harapan kepada akhirat adalah harapan yang tidak pernah membuat manusia kalah. Ia memberi kekuatan bahkan ketika dunia melemahkan. Ia memberi ketenangan bahkan ketika hidup terasa kacau. Ketika seseorang menggantungkan harapan kepada Allah, ia tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia tahu bahwa apapun yang diambil darinya bukanlah bentuk kebinasaan, tetapi bentuk pendidikan dari Rabb yang Maha Lembut. Dengan harapan akhirat, manusia mampu bangkit dari luka terdalam karena ia percaya ada kehidupan yang lebih indah di depan. Namun membangkitkan harapan akhirat bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan hati yang sadar, jiwa yang peka, serta pengakuan bahwa dunia bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Butuh kejujuran untuk mengakui bahwa kita sering lebih sibuk mengurus dunia daripada mengurus akhirat. Butuh keberanian untuk mengakui bahwa harapan akhirat dalam diri kita tidak sebesar harapan dunia. Butuh ketundukan untuk menundukkan ego dan kembali kepada Allah dengan penuh harap. Pembuka ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan menatap jauh ke dalam diri. Apakah 1000 harapan dunia kita telah menenggelamkan satu-satunya harapan akhirat yang seharusnya menjadi pusat hidup kita? Apakah kita sedang berjalan menuju cahaya atau justru menuju jurang gelap yang kita buat sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita ajukan sebelum terlambat, sebelum usia habis, sebelum waktu berhenti. Harapan akhirat bukan berarti menjauh dari dunia. Tidak. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia, tetapi mengajarkan kita untuk menempatkannya di tangan, bukan di hati. Dunia harus digenggam sebagai sarana, bukan dipeluk sebagai tujuan. Jika dunia ada di tangan, maka ketika ia pergi, hati tetap kokoh. Jika dunia masuk ke hati, maka ketika ia hilang, hati pun ikut hancur.
Inilah rahasia mengapa sebagian orang mampu tetap tenang dalam badai kehidupan. Harapan mereka bukan kepada dunia yang fana, tetapi kepada Allah yang kekal. Di dalam perjalanan ini, manusia harus belajar untuk menyeimbangkan harapan. 1000 harapan dunia akan melelahkan, tetapi 1 harapan akhirat akan menuntun jalan. Dunia akan terus bergerak, tetapi akhirat akan tetap menjadi tujuan. Dunia akan memudar, tetapi akhirat akan memancar selamanya. Dan hanya mereka yang menyiapkan dirinya sejak dini yang akan merasakan cahaya itu ketika semua cahaya dunia padam. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lembut. Kita buka lembaran baru untuk kembali menghidupkan harapan yang seharusnya kita letakkan paling tinggi. Harapan untuk pulang dengan selamat kepada Allah. Narasi panjang ini akan membawa kita menyusuri 10 segmen refleksi tentang dunia, akhirat, harapan, dan tujuan hidup manusia. Semoga setiap kata menjadi cermin yang mengingatkan, setiap paragraf menjadi pelita, dan setiap renungan menjadi langkah kecil untuk mendekat kepadanya. Manusia dan 1000 keinginan yang tidak pernah usai. Manusia diciptakan dengan keinginan yang bergerak tanpa jeda. Setiap kali satu harapan dunia tercapai, muncul harapan lain yang seakan menuntut untuk diwujudkan. Kita berharap memiliki rumah yang luas, setelah itu berharap kendaraan yang bagus, lalu berharap pendapatan yang lebih tinggi. Semakin keinginan terpenuhi, semakin keinginan itu berevolusi menjadi lebih besar dan kompleks. Inilah tabiat dunia. Ia membuat manusia tidak pernah merasa cukup, walaupun seluruh isinya dikumpulkan dalam genggamannya. 1000 harapan dunia yang kita bangun sebenarnya adalah cermin dari hati yang terus mencari sesuatu untuk digenggam, sesuatu untuk diraih. Namun dunia tidak pernah mampu memberikan ketenangan yang benar-benar menetap karena ia diciptakan bukan sebagai tempat tinggal abadi. Seorang ulama mengatakan, dunia itu seperti bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan pergi. Jika engkau membelakanginya, ia akan mengikutimu. Namun kebanyakan manusia memilih mengejar bayangan itu dengan seluruh tenaga yang mereka miliki. Kita berlari dari pagi sampai malam, mengejar harapan-harapan yang sering kali tidak kita butuhkan. Padahal setiap langkah yang kita ambil menuju dunia adalah langkah yang mengurangi jarak kita menuju akhirat. Ironisnya, sebagian besar manusia sadar bahwa mereka akan mati suatu hari nanti, tetapi seolah-olah hidup selamanya di dunia. Mereka membangun mimpi dunia setinggi mungkin, sementara harapan untuk akhirat hanya satu, atau bahkan terlupakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana manusia lebih bersemangat dalam urusan dunia dibandingkan dalam urusan akhirat. Untuk mencari nafkah, seseorang bisa bekerja 10-12 jam, namun untuk salat 5 waktu yang totalnya hanya 1 jam sehari. Banyak yang merasa berat. Untuk mengejar karier, seseorang rela begadang, belajar dan berkorban, tetapi untuk membaca Al-Quran selama 5 menit pun terasa sulit. Keseimbangan telah bergeser. 1000 harapan itu membuat manusia sering lupa siapa dirinya. Mereka lupa bahwa tubuh yang mereka banggakan akan kembali menjadi tanah. Mereka lupa bahwa harta yang mereka kumpulkan akan diwariskan. Mereka lupa bahwa gelar dan jabatan akan ditanggalkan saat masuk ke liang lahat. Harapan-harapan dunia itu seperti buih di lautan, banyak, tetapi rapuh dan mudah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia sering tertipu oleh kehidupan dunia. Tertipu bukan berarti tidak boleh hidup atau bekerja, tetapi tertipu berarti menempatkan dunia lebih tinggi dari akhirat. Ketika hati lebih sibuk memikirkan dunia daripada memperbaiki hubungan dengan Allah, saat itulah manusia sedang berada dalam tipu daya kehidupan dunia. Padahal dunia hanyalah ladang, ia bukan tujuan akhir. Ladang ini tempat untuk menanam amal, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Tetapi banyak manusia yang terbalik.
Mereka memperlakukan dunia sebagai tujuan dan akhirat sebagai tempat sementara. Padahal logikanya sangat sederhana. Yang sementara harus dilewati dan yang abadi harus dipersiapkan. Manusia sibuk merancang masa depan dunia mereka selama bertahun-tahun. Rencana karier, rencana rumah, rencana pendidikan anak, rencana pensiun. Namun berapa banyak yang membuat rencana untuk akhiratnya, rencana untuk kuburnya, rencana untuk hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah, 1000 rencana untuk dunia, dan 1 rencana, bahkan sering tanpa rencana, untuk kehidupan abadi. Kita kadang lupa bahwa dunia hanya satu episode pendek dari perjalanan panjang jiwa kita. Episode yang penuh godaan, penuh ujian, penuh keinginan, dan penuh tipu daya. Jika manusia hanya menabung untuk hidup dunia yang sebentar, lalu melupakan kehidupan akhirat yang tak berpenghujung, maka ia seperti seorang musafir yang lebih memilih menghiasi halte daripada menyiapkan tempat tinggal sebenarnya. Segmen ini mengajak kita bercermin. Apakah harapan dunia kita benar-benar kebutuhan atau hanya ilusi yang menipu? Apakah harapan akhirat kita masih hidup atau sudah padam? Karena tidak ada seorang pun yang akan bahagia selama-lamanya jika hanya mengandalkan 1000 harapan untuk dunia, tanpa satu pun harapan yang sungguh-sungguh untuk akhirat. Di tempat itulah perjalanan sejati dimulai. Ketika harapan dunia menggerus hati, ketika manusia menaruh 1000 harapan pada dunia, hatinya perlahan berubah. Ia mulai menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Dunia tidak pernah menjanjikan kepastian. Segala yang kita kejar bisa hilang dalam sekejap, tetapi manusia tetap mengejarnya dengan cinta yang berlebihan. Ketika hati terlalu dekat dengan dunia, ia mulai jauh dari Allah tanpa disadari. Pelan namun nyata, harapan dunia membuat hati menjadi sensitif terhadap kehilangan, tetapi tidak sensitif terhadap dosa. Kita mudah menangis ketika gagal meraih pekerjaan atau kehilangan kekayaan, tetapi jarang menangis ketika meninggalkan salat, mengabaikan Al-Quran atau melalaikan amanah Allah. Harapan dunia yang berlebih menjadikan hati berat untuk taat dan ringan untuk lalai. Allah menciptakan manusia dengan kecintaan terhadap dunia, harta, pasangan, anak-anak, kebun-kebun, dan keindahan. Namun semua itu dijadikan sebagai ujian, bukan tujuan. Ketika manusia menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya, ia kehilangan keseimbangan spiritual. Ia merasa kosong meski tampak penuh di luar. Itulah buah dari harapan dunia yang tidak berpagar iman. Kadang manusia merasa dunia memberikan kebahagiaan, tetapi sebenarnya dunia hanya memberikan hiburan sementara. Hanya akhirat yang bisa memberikan ketenangan sejati, tetapi karena manusia tidak bisa melihat akhirat dengan mata, mereka menganggapnya jauh. Padahal akhirat lebih dekat dari detak jantung yang selalu berdetak di dada. Kematian adalah gerbangnya, dan gerbang itu bisa terbuka kapan saja. Betapa banyak manusia yang menangis karena hal-hal dunia, gagal menikah, gagal karier, gagal menggenggam harapan dunia lainnya. Namun betapa sedikit manusia yang menangis karena takut tidak diridai Allah. Ini adalah tanda bahwa harapan dunia telah menggeser harapan akhirat. Hati menjadi berat untuk bermuhasabah dan mudah terombang-ambing oleh godaan. Jika hati terlalu terikat oleh harapan dunia, ia akan sulit kembali ketika diseru oleh Allah. Ia akan meremehkan waktu salat, menunda taubat, menganggap enteng dosa kecil, dan sibuk memikirkan hal-hal remeh yang tidak akan berguna setelah mati. Harapan dunia yang tidak diarahkan dengan iman adalah belenggu yang menahan manusia dari langkah menuju Allah. 1000 harapan dunia membuat manusia lupa satu kebenaran besar, bahwa dunia tidak pernah setia. Dunia bisa tersenyum hari ini, lalu menghancurkan harapan kita besok. Jika hati menaruh seluruh cintanya pada dunia, maka ia akan retak setiap kali kehilangan. Tetapi jika hati menaruh harapannya pada Allah, ia akan kokoh dalam setiap ujian. Setiap harapan yang tidak ditopang oleh tawakal menuju Allah adalah harapan yang mudah runtuh. Dunia tidak memiliki jaminan apapun,
Hari ini kita sehat, besok bisa sakit. Hari ini kita memiliki kekayaan, besok bisa hilang. Hari ini kita dicintai, besok bisa ditinggalkan. Tetapi harapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan, karena Dia yang Maha mengatur segala hal. Harapan dunia yang terlalu banyak membuat hati sibuk memikirkan masa depan dunia, sementara masa depan akhirat tidak pernah diperhatikan. Padahal 1 detik di akhirat lebih berharga daripada seluruh umur dunia. Tetapi manusia begitu mudah terperangkap dalam keindahan palsu yang memudar. Jika hati tidak dikembalikan kepada Allah, ia akan semakin jauh dan semakin gelap. Segmen ini adalah panggilan agar kita melihat kembali arah hati. Apakah hati kita sedang menuju Allah atau menjauh darinya? Apakah harapan kita masih berada dalam koridor iman atau sudah bebas tanpa kendali? Karena sesungguhnya, harapan dunia yang berlebih adalah awal dari hilangnya ketenangan. Dan harapan akhirat yang tumbuh adalah awal dari cahaya dalam jiwa. Ketika satu harapan akhirat mulai padam, di tengah begitu banyaknya harapan dunia, seringkali harapan untuk akhirat hanya satu, bahkan hanya sisa dari masa kecil atau masa tersentuhnya jiwa. Harapan akhirat mudah padam jika tidak dijaga. Ia seperti lilin yang ditiup oleh angin dunia. Jika anginnya terlalu keras, cahaya itu padam. Jika tidak segera dinyalakan kembali, hati akan tenggelam dalam gelap. Satu harapan akhirat itu biasanya muncul ketika manusia sedang sendirian, ketika dunia tidak menjanjikan apa-apa, ketika hati remuk, ketika doa terasa lebih jujur. Namun setelah keadaan membaik, setelah dunia kembali tersenyum, harapan akhirat itu terlupakan, digantikan oleh keinginan-keinginan baru. Ini adalah sifat manusia kecuali mereka yang selalu menjaga hati dengan zikir. Harapan akhirat akan padam jika tidak diberi makanan. Makanan itu adalah ibadah, taubat, Al-Quran, salat malam, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada rahmat-Nya. Tanpa ini semua, harapan akhirat akan melemah hingga tidak terasa lagi. Manusia yang kehilangan harapan akhirat adalah manusia yang paling rugi meskipun ia memiliki seluruh dunia. Betapa banyak manusia yang mengaku ingin masuk surga, tetapi jarang berbuat sesuatu yang menunjukkan keinginan itu. Harapan untuk akhirat tidak cukup hanya diucapkan, ia harus diwujudkan. Namun ketika 1000 harapan dunia memenuhi hati, satu harapan akhirat tidak mendapatkan ruang untuk tumbuh. Ia seperti tanaman kecil yang terhimpit beton. Ketika harapan akhirat mulai padam, manusia akan merasa bahwa dosa adalah hal kecil. Mereka mulai terbiasa melanggar, menunda taubat, atau merasa baik-baik saja walaupun hati kering. Padahal inilah tanda paling berbahaya, ketika hati tidak lagi merasa takut kepada Allah. Dosa menjadi hal biasa, dan ibadah menjadi hal yang aneh. Inilah saat harapan akhirat hampir mati. Satu harapan akhirat bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan hidup jika dijaga. Ia bisa membawa manusia kembali kepada Allah walaupun penuh dosa. Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang masih memiliki secuil harapan untuk kembali. Namun secuil harapan itu harus dijaga agar tidak hilang, agar tetap hidup, agar menjadi alasan untuk bangkit. Ketika harapan akhirat padam, manusia merasa dunia adalah segalanya. Mereka menganggap bahwa hidup hanya sekali dan harus dinikmati sepuasnya. Mereka lupa bahwa hidup ini hanya perjalanan singkat. Jika harapan akhirat tidak dinyalakan kembali, manusia tidak akan memiliki kompas yang benar. Mereka hanya mengikuti arus dunia yang sering membawa pada kebinasaan. Harapan akhirat adalah sumber kekuatan. Ia membuat manusia mampu menahan diri dari dosa, menolak godaan, serta memilih jalan yang diridai Allah meskipun terasa berat. Jika harapan ini hilang, manusia akan mengikuti hawa nafsu seperti hewan yang tidak memiliki arah. Hawa nafsu akan menjadi tuan dan jiwa akan menjadi budaknya. Maka jangan biarkan satu harapan itu padam. Walaupun kecil, ia bisa menjadi penyelamat. Walaupun lemah, ia bisa menjadi pendorong menuju cahaya. Manusia tidak membutuhkan 1000 harapan akhirat. Satu harapan saja cukup jika ia benar dan tulus. Karena Allah Maha menerima hamba-hambanya yang kembali, walaupun langkahnya terseok-seok.
Segmen ini mengingatkan kita bahwa satu harapan akhirat yang lemah harus diperkuat kembali. Ia harus dijaga seperti penjagaan terhadap nyawa. Karena jika harapan akhirat padam, maka padamlah cahaya petunjuk. Jika petunjuk hilang, manusia akan tersesat dalam gelapnya dunia dan kelamnya akhirat. Dan itu adalah kerugian yang tak ada bandingannya. Dunia, tempat singgah bukan tempat tinggal. Dunia bukanlah rumah terakhir. Dunia hanyalah tempat singgah dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Namun manusia memperlakukannya seolah-olah inilah tujuan akhir. Mereka memperindahnya, memperluasnya, memperkaya isinya. Padahal suatu hari mereka akan meninggalkannya dengan tangan kosong. Tidak ada yang dibawa kecuali amal. Jika dunia dianggap sebagai rumah tinggal, manusia akan mencintainya secara berlebihan. Ia akan menjadikan dunia sebagai pusat hidup, tujuan utama, dan sumber kebahagiaan. Padahal dunia hanyalah tempat transit sementara. Allah menciptakannya sebagai ujian. Siapa yang bersyukur, siapa yang sabar, siapa yang tertipu, dan siapa yang waspada. Semakin manusia merasa dunia adalah rumahnya, semakin ia takut kehilangan. Padahal dunia tidak bisa bertahan. Ia akan runtuh, rapuh, dan ditinggalkan. Bahkan saat kita masih hidup pun, dunia sering mengkhianati kita. Tidak ada satupun hal dunia yang abadi. Harta, pekerjaan, cinta, usia, kesehatan, semua akan berubah. Mereka yang menjadikan dunia sebagai rumah terakhir akan selalu merasa gelisah. Mereka takut tidak mencapai harapan-harapan yang mereka buat. Mereka memaksakan diri, mengejar dunia tanpa henti, hingga lupa bahwa hidup bukan sekadar mengejar sesuatu yang akan berakhir. Gelisah adalah tanda bahwa hati terlalu melekat pada dunia. Sebaliknya, mereka yang memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah akan lebih tenang. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha, tetap meraih mimpi, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup. Harapan akhirat lebih besar daripada harapan dunia. Mereka tahu bahwa rumah yang sebenarnya adalah surga atau na'udzubillah neraka. Jika manusia menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka dunia akan mengikuti. Dunia akan menjadi ladang amal, bukan tempat bersandar. Segala harapan dunia akan diarahkan agar mendukung perjalanan menuju akhirat. Hatinya tidak akan hancur jika dunia hilang, karena ia tahu dunia memang tidak untuk dimiliki selamanya. Allah mengajarkan kita doa yang sangat indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kita memiliki harapan dunia, tetapi harapan itu harus seimbang dan tidak mengalahkan harapan akhirat. Dunia harus diminta, tetapi akhirat harus lebih diimpikan. Seseorang berkata, dunia itu tidak buruk. Yang buruk adalah hati yang terlalu mencintainya. Dunia bisa menjadi jembatan menuju surga jika digunakan dengan benar. Tetapi dunia juga bisa menjadi jurang menuju neraka jika dijadikan tujuan utama. Baik atau buruknya dunia tergantung bagaimana hati menempatkannya. Menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah akan mengubah cara kita hidup. Kita akan menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan lebih siap menghadapi ujian. Karena ujian dunia hanyalah bagian dari perjalanan. Tujuan kita bukan di sini, tetapi di negeri abadi. Segmen ini mengajak kita meletakkan dunia pada tempatnya. Harapan dunia boleh banyak, tetapi jangan sampai mengalahkan harapan akhirat. Dunia hanya tempat singgah, kita hanyalah musafir. Dan musafir yang bijak selalu mempersiapkan tujuan akhir perjalanannya. Mengapa harapan dunia begitu banyak? Harapan dunia menjadi banyak karena manusia hidup di dalamnya setiap hari. Mata melihatnya, telinga mendengarnya, hati merasakannya. Dunia begitu dekat sehingga harapannya tumbuh tanpa perlu diundang. Sementara akhirat tidak terlihat sehingga perlu usaha untuk meyakininya. Inilah sebabnya manusia lebih cepat menaruh harapan pada dunia. Selain itu, dunia menawarkan sesuatu yang instan. Keinginan dunia bisa diwujudkan dalam hitungan hari, minggu, atau tahun. Sementara harapan akhirat memerlukan kesabaran,
ketekunan, keimanan, dan keistiqamahan. Manusia lebih suka sesuatu yang cepat didapat daripada sesuatu yang membutuhkan perjalanan panjang. Harapan dunia juga banyak karena didukung oleh lingkungan. Media sosial, iklan, tren, budaya, dan gaya hidup semuanya mengarahkan manusia untuk berharap lebih banyak pada dunia. Lingkungan dunia tidak pernah mengarahkan manusia pada akhirat, hanya iman dan ilmu yang bisa melakukannya. Manusia juga memiliki hawa nafsu yang cenderung condong kepada kesenangan dunia. Nafsu ini tidak pernah puas. Nafsu meminta dunia tanpa henti. Jika diberi satu, ia ingin dua. Jika diberi dua, ia ingin 10. Nafsu membuat harapan dunia berkembang tanpa batas, sementara harapan akhirat mengecil. Tanpa kontrol iman, manusia akan terus ditarik oleh tarikan dunia. Tarikan ini seperti magnet besar. Semakin dekat manusia, semakin sulit ia melepaskan diri. Itulah sebabnya banyak orang yang tahu tentang akhirat, tetapi menunda untuk bersiap. Tarikan dunia terlalu kuat jika tidak ditangkal dengan zikir dan takwa. Harapan dunia juga banyak, karena manusia sering menjadikan dunia sebagai ukuran kesuksesan. Mereka merasa berhasil jika memiliki harta, pekerjaan mapan, rumah besar, dan status sosial. Padahal, ukuran kesuksesan sejati adalah bagaimana seseorang berdiri di hadapan Allah kelak. Kesuksesan dunia tidak menjamin apapun di akhirat. Harapan dunia tumbuh subur karena manusia sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Mereka merasa kurang karena melihat orang yang lebih kaya, lebih cantik, lebih terkenal, atau lebih berpengaruh. Padahal setiap perbandingan itu hanya menumbuhkan harapan baru yang tidak pernah habis. Jika manusia berhenti sebentar dan merenung, ia akan menyadari bahwa banyak dari harapan dunia yang ia kejar sebenarnya tidak ia butuhkan. Banyak yang mengejar status, penghargaan, pengakuan, atau kesenangan yang hanya bertahan sebentar. Semua itu tidak akan ada artinya ketika nyawa sampai di tenggorokan. Allah memberikan kita dunia sebagai amanah, bukan sebagai tempat perlombaan untuk saling lebih baik dalam materi. Tetapi manusia justru berlomba-lomba mengejar dunia, seolah-olah dunia adalah segalanya. Jika harapan akhirat tidak dibesarkan kembali, harapan dunia akan terus tumbuh liar. Segmen ini mengingatkan kita bahwa banyaknya harapan dunia bukanlah masalah jika ditempatkan dengan benar. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa menenggelamkan harapan akhirat. Harapan dunia harus dikurangi, harapan akhirat harus diperbesar. Hanya dengan itu hidup akan seimbang. Ketika dunia menjadi tujuan, bukan jalan. Dunia pada dasarnya adalah jalan, bukan tujuan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan manusia menuju akhirat. Namun ketika dunia dijadikan tujuan, seluruh konsep kehidupan menjadi terbalik. Manusia mulai menaruh harapan paling besar pada sesuatu yang fana dan mengabaikan sesuatu yang kekal. Padahal tidak ada yang lebih merugikan daripada menghabiskan energi pada sesuatu yang akan hilang. Ketika dunia dijadikan tujuan, manusia menilai dirinya berdasarkan apa yang ia miliki, bukan siapa dirinya di hadapan Allah. Harta menjadi ukuran, jabatan menjadi kehormatan, penampilan menjadi identitas. Padahal Allah tidak melihat rupa dan harta. Allah melihat hati dan amal, tetapi manusia sering keliru menilai dirinya dan orang lain berdasarkan standar dunia. Dunia sebagai tujuan akan membuat manusia merasa bahwa hidup harus terus mengejar sesuatu. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata cukup, tidak ada kata berhenti. Setiap pencapaian dunia justru membuka keinginan baru yang lebih besar. Hati tidak pernah benar-benar tenang. Dunia sebagai tujuan adalah lintasan panjang yang tidak memiliki garis finish. Ketika dunia menjadi tujuan, manusia akan lupa bersyukur. Sebab hatinya selalu menatap apa yang belum ia miliki, bukan apa yang sudah Allah berikan. Ia melihat kekurangan, bukan karunia. Ia melihat harapan dunia yang belum terwujud, bukan nikmat yang sudah ada. Inilah yang membuat hati sulit tenang meski hidup penuh fasilitas. Dunia yang dijadikan tujuan juga
membuat manusia takut kehilangan. Ia menganggap kehilangan dunia sebagai bencana besar, padahal kehilangan dunia hanya ujian kecil dibandingkan kehilangan iman. Tetapi manusia lebih takut kehilangan harta dibanding kehilangan hidayah. Ini adalah tanda bahwa harapan dunia terlalu besar dalam hati. Jika seseorang menaruh tujuan hidupnya pada dunia, ia akan menjadikan segala hal sebagai sarana untuk meraih dunia, waktu, tenaga, bahkan agama. Ada yang beribadah bukan untuk Allah, tetapi untuk citra. Ada yang bersedekah bukan untuk pahala, tetapi untuk pujian. Dunia telah menjadi pusat orientasi hidup, bukan Allah. Namun jika dunia dipahami sebagai jalan, manusia akan memanfaatkannya tanpa melekat padanya. Ia menggunakan dunia sebagai sarana untuk berbuat baik, menolong sesama, mencari nafkah yang halal, dan memperkuat diri untuk ibadah. Ia menginjak dunia, bukan dipatuk dunia. Ia memegang dunia, bukan digenggam dunia. Mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tetap bekerja keras, tetapi hatinya tenang. Mereka tetap mengejar cita-cita, tetapi hatinya stabil. Mereka tetap meraih harapan dunia, tetapi tetap sadar bahwa semua itu harus diletakkan di bawah ridha Allah. Tujuan yang benar akan menata seluruh hidup manusia. Jika tujuan akhirat besar, hati akan ringan untuk ibadah dan berat untuk dosa. Jika tujuan dunia besar, hati akan ringan untuk dosa dan berat untuk ibadah. Itulah perbedaan antara harapan dunia dan harapan akhirat. Tujuan menentukan arah, arah menentukan hidup. Segmen ini mengingatkan kita untuk menata kembali tujuan hidup. Dunia harus berada di kaki, bukan di hati. Akhirat harus menjadi tujuan, bukan pelarian ketika dunia mengecewakan. Karena manusia yang menjadikan akhirat sebagai tujuan berjalan dengan cahaya, sementara manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan berjalan dengan bayangan. Harapan yang benar menghidupkan jiwa. Harapan adalah bahan bakar hati. Tanpa harapan, manusia akan kehilangan arah dan semangat. Tetapi harapan yang salah akan mengarah pada kehancuran. Harapan yang benar adalah harapan yang mendekatkan manusia kepada Allah, bukan yang menjauhkan. Harapan dunia seringkali menguras tenaga, tetapi harapan akhirat menghidupkan jiwa. Harapan akhirat bukan sekadar impian kosong. Ia adalah motivasi yang membuat seseorang bangun di malam hari untuk salat tahajud. Ia adalah kekuatan yang menahan seseorang dari dosa meski godaan besar. Ia adalah cahaya yang membuat seseorang tetap sabar ketika diuji. Harapan akhirat memberikan energi spiritual yang tidak dimiliki oleh harapan dunia. Harapan yang benar akan membuat manusia lebih kuat menghadapi ujian hidup. Ketika harapan dunia kandas, hatinya tidak hancur karena ia masih memiliki harapan yang lebih tinggi. Tetapi orang yang hanya memiliki harapan dunia akan cepat runtuh ketika satu harapannya gagal. Harapan akhirat adalah jaring pengaman hati. Harapan akhirat membuat manusia lebih jujur dalam ibadah. Mereka tidak lagi beribadah untuk pujian atau citra, tetapi benar-benar untuk mendapatkan ridha Allah. Inilah yang membuat ibadah terasa manis dan ringan. Orang yang ibadahnya berorientasi dunia akan cepat lelah. Tetapi mereka yang berorientasi akhirat akan merasa tenang. Harapan akhirat juga membuat manusia lebih mudah memaafkan. Ia tahu bahwa pahala Allah lebih besar daripada dendamnya. Ia tahu bahwa memaafkan adalah cara untuk membersihkan hati. Tanpa harapan akhirat, memaafkan terasa berat karena dunia hanya mengajarkan balas dendam. Tetapi akhirat mengajarkan keikhlasan. Harapan yang benar membuat manusia tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika gagal. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Ia tidak berlebihan dalam mencintai dunia dan tidak berlebihan dalam membenci dunia. Ia seimbang, stabil, dan tenang. Harapan akhirat juga membuat manusia lebih selektif dalam memilih jalan hidup. Ia tidak mengambil jalan yang haram meski terlihat menguntungkan. Ia tidak mengambil keputusan yang melanggar Allah meski dianggap modern.
Ia memilih kualitas hidup dibandingkan kesenangan sesaat. Karena ia tahu setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Jika harapan akhirat tumbuh dalam hati, dunia akan terlihat kecil. Masalah dunia tidak lagi membuat hati tenggelam. Gangguan dunia tidak lagi menghilangkan tidur. Luka dunia tidak lagi menghancurkan jiwa. Karena ia tahu dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Harapan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Harapan akhirat justru membuat manusia lebih baik dalam dunia. Ia bekerja lebih jujur, lebih amanah, lebih tekun, dan lebih bertanggung jawab. Ia menjaga diri dari dosa dalam pekerjaan, pergaulan, dan usahanya. Dunia menjadi ladang amal yang subur. Segmen ini mengajak kita untuk memperbaiki kualitas harapan. Harapan bukan dilarang, tetapi harus diarahkan. Harapan dunia boleh ada, tetapi harapan akhirat harus menjadi yang paling besar. Hanya dengan itu jiwa akan hidup, hati akan kuat, dan hidup akan memiliki tujuan yang benar. Ketika Allah menghidupkan harapan akhirat, ada saat di mana Allah sendiri membangunkan harapan akhirat dalam hati seorang hamba. Mungkin melalui musibah, kehilangan, kesedihan, atau rasa hampa. Saat itulah Allah sedang memanggil hambanya untuk kembali kepadanya. Harapan dunia melemah, tetapi harapan akhirat mulai tumbuh. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai di dunia, sebenarnya Allah sedang mengajarinya bahwa dunia tidak layak dijadikan tempat bersandar. Allah ingin hambanya kembali meletakkan harapannya pada sesuatu yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Allah dan akhirat. Kehilangan dunia adalah cara Allah menyelamatkan hati dari kefanaan. Kadang Allah menghancurkan 1000 harapan dunia agar satu harapan akhirat bisa hidup. Meskipun terasa perih, tetapi itu adalah rahmat yang besar. Banyak orang yang justru menemukan Allah ketika dunia meninggalkan mereka. Ada yang menemukan Allah ketika sakit, ketika dicaci, ketika bangkrut, atau ketika patah hati. Allah tahu kapan harus membangunkan hambanya. Allah tidak ingin seorang hamba berjalan menuju akhirat dengan tangan kosong. Maka Allah memberikan ujian agar hamba itu kembali. Ujian yang terasa pahit sebenarnya adalah obat untuk hati yang sakit. Tanpa ujian, manusia sering lupa. Tanpa musibah, manusia sering lalai. Tanpa cobaan, manusia sering menjauh. Ketika harapan akhirat hidup, hati akan merasakan kedamaian yang tidak pernah dirasakan dari dunia. Hati merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mantap berjalan menuju Allah. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, hati yang hidup dan terus berharap kepadanya. Harapan akhirat membuat seseorang lebih bijak dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai musuh, atau sebagai tempat yang harus dibenci, tetapi sebagai tempat untuk beramal. Ia menerima dunia dengan syukur dan meninggalkannya dengan tenang. Ia menggunakan dunia tetapi tidak diperbudak oleh dunia. Ketika Allah hidupkan harapan akhirat, seseorang mulai memperbaiki ibadah. Ia mulai merasakan manisnya salat, indahnya membaca Al-Quran, dan damainya berzikir. Hati yang sebelumnya kering menjadi basah. Jiwa yang sebelumnya gelap menjadi bercahaya. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintu kembali. Harapan akhirat membuat seseorang memahami bahwa setiap amal kecil memiliki nilai besar. Senyuman, sedekah kecil, saling memaafkan, berkata baik, semua itu menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Hati yang memiliki harapan akhirat tidak meremehkan amalan kecil dan tidak tertipu oleh amalan besar. Ketika Allah menghidupkan harapan akhirat, seseorang mulai merindukan surga. Ia merindukan tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada luka, tidak ada rasa takut, tidak ada perpisahan. Ia merindukan pertemuan dengan Allah. Inilah harapan yang paling tinggi, paling murni, dan paling indah. Segmen ini mengingatkan kita bahwa hidupnya harapan akhirat bukanlah hasil dari usaha pribadi saja. Itu adalah karunia Allah. Maka mintalah kepada Allah agar hati kita kembali hidup, agar harapan akhirat menjadi besar, agar cinta dunia tidak menguasai hati.
karena tanpa pertolongan Allah, tidak ada yang bisa kembali kepadanya. Menata kembali harapan dunia dan akhirat. Menata harapan adalah bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Harapan tidak boleh dibiarkan liar, tidak boleh dibiarkan tumbuh tanpa arah. Harapan harus ditata agar tidak merusak keseimbangan hati, karena harapan yang salah bisa membawa pada kekecewaan, sedangkan harapan yang benar membawa pada ketenangan. Menata harapan dunia berarti tidak menghapusnya, tetapi meletakkannya di tempat yang benar. Dunia tetap boleh dicari, karena dunia adalah bagian dari kebutuhan hidup. Namun harapan dunia tidak boleh lebih besar daripada harapan akhirat. Harapan dunia adalah pelengkap, bukan tujuan utama. Cara pertama untuk menata harapan adalah mengenali sifat dunia. Sementara rapuh, berubah, dan tidak pasti, dengan menyadari sifat dunia, hati tidak akan berlebihan mencintainya. Harapan terhadap sesuatu yang tidak pasti harus disesuaikan agar tidak melukai hati ketika Allah mengambilnya kembali. Cara kedua adalah memperbesar harapan akhirat melalui ilmu. Pengetahuan tentang akhirat akan membuat hati semakin yakin bahwa surga dan neraka itu nyata. Semakin yakin seseorang terhadap akhirat, semakin besar harapannya pada kehidupan itu. Ilmu adalah pondasi harapan. Cara ketiga adalah memperkuat hati melalui ibadah. Ibadah adalah bahan bakar harapan akhirat. Tanpa ibadah, harapan akhirat akan lemah. Syalat, zikir, tilawah, sedekah, dan taubat adalah cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Jika hubungan ini kuat, harapan akhirat akan hidup. Cara keempat adalah mengurangi ketergantungan pada dunia. Jika seseorang hidup terlalu bergantung pada dunia, ia sulit berharap kepada Allah. Ia harus mulai melepaskan keterikatan pada hal-hal yang membuat hatinya berat. Mulai dari kesenangan yang berlebihan, pergaulan yang buruk, sampai ambisi yang tidak perlu. Cara kelima adalah memperbanyak merenung tentang kematian. Kematian adalah pengingat paling kuat tentang pentingnya akhirat. Ketika seseorang sering mengingat kematian, ia tidak akan menaruh harapan besar pada dunia. Bahkan ia akan melihat dunia sebagai sesuatu yang sebentar. Cara keenam adalah bergaul dengan orang-orang yang memiliki orientasi akhirat. Lingkungan sangat mempengaruhi hati. Jika seseorang berada di lingkungan yang cinta dunia, ia akan ikut cinta dunia. Tetapi jika berada di lingkungan yang cinta Allah, ia akan terbawa menuju Allah. Menata harapan dunia dan akhirat adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hal ini. Namun yang penting adalah usaha untuk terus memperbaiki harapan, memperbaiki orientasi hidup, dan memperbaiki hati. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menata kembali harapan. Segmen ini mengajak kita untuk menata kembali prioritas kehidupan. Dunia tetap boleh dicari, tetapi akhirat harus menjadi pusat orientasi. Jika harapan akhirat menjadi yang paling besar, maka hidup akan terarah, hati akan tenang, dan langkah akan kokoh. Harapan terbesar, bertemu Allah. Di antara seluruh harapan akhirat, ada satu yang paling tinggi dan paling mulia. Harapan untuk bertemu dengan Allah. Ini adalah puncak dari seluruh perjalanan manusia. Surga adalah tujuan, tetapi pertemuan dengan Allah adalah puncak tujuan. Tidak ada harapan yang lebih indah bagi seorang mukmin daripada berharap untuk melihat wajah Allah kelak. Harapan untuk bertemu Allah membuat hati lebih lembut. Seseorang akan berhati-hati dalam setiap langkah karena ia ingin Allah ridha. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang membuatnya jauh dari Allah. Inilah harapan yang mampu menundukkan hawa nafsu dan menenangkan jiwa. Harapan untuk bertemu Allah mengajarkan manusia untuk lebih sabar dalam hidup. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah tanda bahwa Allah memperhatikannya. Setiap kesulitan adalah bukti bahwa Allah ingin mendidiknya. Setiap air mata adalah bagian dari perjalanan menuju pertemuan yang agung itu. Harapan untuk bertemu Allah juga membuat seseorang lebih rajin beribadah. Setiap sujud adalah langkah mendekat. Setiap zikir adalah panggilan hati.
Setiap sedekah adalah bukti cinta. Ketika seseorang memiliki harapan seperti ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai jalan terang menuju Allah. Harapan untuk bertemu Allah membuat dunia tampak kecil. Dunia tidak lagi menjadi sumber kecemasan berlebihan. Masalah dunia terasa ringan karena hati tahu bahwa tujuan akhirnya adalah Allah. Harapan ini membuat manusia lebih tenang menghadapi cobaan dan lebih bersyukur menghadapi nikmat. Harapan untuk bertemu Allah juga menanamkan keberanian. Orang yang mengharap Allah tidak takut pada penilaian manusia, tidak takut kehilangan dunia, tidak takut berjalan sendirian dalam kebaikan, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Inilah keberanian yang lahir dari iman. Harapan terbesar ini juga membuat manusia lebih rendah hati. Mereka sadar bahwa tidak ada amal yang benar-benar cukup untuk masuk surga. Maka mereka bergantung pada rahmat Allah dan tetap berusaha semampunya. Mereka berharap bukan karena merasa layak, tetapi karena yakin bahwa rahmat Allah sangat luas. Ketika seseorang berharap bertemu Allah, ia akan mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Ia memperbaiki akhlaknya, memperbanyak amal, menjauhi maksiat, dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Ia sadar bahwa pertemuan dengan Allah bukan sesuatu yang biasa. Ia ingin datang dengan hati yang bersih. Harapan untuk bertemu Allah adalah cahaya bagi jiwa yang letih. Ia adalah harapan yang menyembuhkan. Ketika dunia mengecewakan, harapan ini tetap hidup. Ketika manusia menjauh, harapan ini tetap dekat. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang ikhlas. Segmen penutup ini mengingatkan kita bahwa dari semua harapan yang kita miliki, harapan terbesar haruslah pertemuan dengan Allah. Harapan ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita harapan yang benar, membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan, dan menjadikan kita hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang damai. Ketika seluruh rangkaian perjalanan ini kita renungkan kembali, kita akan menyadari bahwa hidup tidaklah panjang. 1000 harapan dunia yang pernah kita kejar ternyata hanya sekejap, dan satu harapan akhirat yang sering kita abaikan sesungguhnya adalah harapan yang paling menentukan. Dunia yang dahulu terasa luas kini terlihat sempit. Dunia yang dulu terasa menggoda kini tampak tidak berarti ketika kita membayangkan gelapnya kubur dan panjangnya perjalanan akhirat. Di penghujung narasi ini, kita diingatkan bahwa setiap manusia sebenarnya mengetahui kebenaran ini. Kita tahu bahwa dunia sementara, kita tahu bahwa akhirat abadi, kita tahu bahwa kemampuan dunia memberi kebahagiaan sangat terbatas. Namun, mengapa hati kita lebih memilih 1000 harapan dunia daripada satu harapan untuk akhirat? Jawabannya selalu sama. Karena hati manusia mudah tertipu oleh apa yang tampak di depan mata. Padahal, yang tampak belum tentu yang sebenarnya. Hidup ini adalah ujian bagaimana kita menata harapan. Allah tidak melarang kita berharap kepada dunia, tetapi Ia mengajarkan agar harapan itu tidak menguasai hati. Jika dunia datang, syukuri. Jika ia pergi, relakan. Tetapi akhirat harus menjadi pusat dari segala upaya, doa, dan harapan. Karena hanya harapan itulah yang akan menemani manusia saat sendirian di kubur, saat bangkit di padang mahsyar, dan saat melangkah menuju surga atau neraka. Betapa banyak orang yang hidup dengan segala fasilitas dunia, tetapi tetap merasa kosong. Mereka punya segalanya, tetapi tidak pernah merasakan tenang. Dan betapa banyak orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya dipenuhi cahaya. Perbedaan mereka hanya satu, kepada siapa harapan mereka ditujukan. Yang berharap kepada dunia akan selalu merasa kurang, tetapi yang berharap kepada Allah akan selalu merasa cukup. Narasi ini mengajak kita untuk pulang ke tempat yang seharusnya. Pulang kepada Rabb yang menunggu kita dengan kasih sayangnya. Pulang kepada harapan yang tidak pernah mengecewakan. Pulang kepada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Pulang kepada tujuan yang tidak akan pernah berubah meski dunia berubah ribuan kali.
pulang kepada akhirat yang menjadi tempat abadi setelah kita pergi dari dunia yang penuh tipuan. Mungkin kita pernah lalai. Mungkin kita pernah terlalu terpikat dunia. Mungkin kita pernah lupa untuk menyiapkan diri menghadapi kematian. Tetapi selama Allah masih mengizinkan kita bernafas, pintu kembali selalu terbuka. Allah tidak menutup kesempatan bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Bahkan, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali unta yang hilang di padang pasir. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah arah hidup mulai hari ini. Kita bisa hidup dengan harapan baru, harapan yang lebih benar, harapan yang lebih mulia. Harapan untuk memperbaiki diri, harapan untuk mendekat kepada Allah, harapan untuk menjadi hamba yang diridai. Harapan untuk bisa tersenyum ketika malaikat maut datang menjemput. Satu harapan akhirat yang tulus akan mampu menghapus 1000 harapan dunia yang sia-sia. Semoga narasi ini menjadi pengingat bahwa manusia bukanlah makhluk yang diciptakan untuk mengejar dunia tanpa batas. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah, untuk memperbaiki diri, untuk memahami arti hidup, dan untuk pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dunia hanya tempat singgah, bukan rumah. Dunia hanya jembatan, bukan tujuan. Dan jembatan ini harus kita lewati dengan baik sebelum tiba di sisi lain yang abadi. Marilah kita menutup perjalanan ini dengan tekad baru. Mulai hari ini, kita tidak lagi membiarkan 1000 harapan dunia mengalahkan satu harapan akhirat. Kita jadikan akhirat sebagai pusat harapan tertinggi dan dunia sebagai sarana untuk mencapainya. Kita berdoa agar Allah memberi kekuatan untuk istiqamah, keteguhan untuk tetap di jalannya, dan kelembutan hati untuk selalu kembali ketika kita mulai jauh. Dan akhirnya, semoga saat hari terakhir kita tiba, kita pulang dengan membawa harapan yang benar. Bukan harapan dunia yang fana, tetapi harapan untuk dipertemukan dengan Allah di tempat terbaik. Harapan untuk memasuki surga dengan senyuman. Harapan untuk beristirahat dalam kedamaian yang tidak pernah putus. Harapan yang membuat seluruh perjalanan hidup ini terasa layak diperjuangkan. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, jangan biarkan dunia menguasai hati kami dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami yang lalu, perbaiki keadaan kami hari ini, dan berkahilah langkah kami esok hari. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mudah menerima nasihat-Mu, kuatkan langkah kami agar mudah meninggalkan dosa, dan terangilah jalan kami menuju ridha-Mu. Ya Allah, jadikan kematian kami sebagai akhir yang baik, jadikan kubur kami sebagai taman dari taman-taman surga, dan bangkitkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jadikan ia sebagai pengingat untuk memperbaiki hidup mulai hari ini. Dukung terus kanal Langit Jiwa, agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang kembali, dan lebih banyak orang yang menemukan jalan menuju Allah. Like, share, dan subscribe, agar pesan ini tidak berhenti di Anda. Tinggalkan komentar tentang renungan apa yang paling menyentuh hati Anda. Dan jangan lupa, hidup ini sekali, akhirat selamanya. Mari kita perbaiki arah sebelum terlambat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.